Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Sahabat Toko Mandi Indonesia, di kesempatan kali ini saya mau berbagi dan sharing kepada sahabat Toko Mandi Indonesia bagaimana cara kita menentukan berapa jumlah pegawai yang pas. Yang jelas ada dua hal. Yang pertama adalah untuk toko baru seperti apa cara menentukannya. Terus untuk toko lama atau existing bagaimana cara menentukannya. Ya, untuk toko baru ini ada dua hal. Yang pertama adalah berdasar dari nilai dagangan. Yang kedua adalah berdasar dari luas toko. Nah, terus yang kedua, sih kelihatan? Yang kedua adalah toko lama. Ya, toko lama. Kalau toko lama itu yang jadi faktor adalah omset toko. Ya, dari nilai dagangan, luas toko, dan omset toko. Jelas tiga hal ini pokoknya. Kalau toko baru itu dari nilai dagangan dan luas toko, kalau toko lama dari omset toko. Toko baru nggak mungkin kita dari omset toko karena kita sama-sama nggak ngerti omsetnya berapa. Ya, jadi nilai dagangan 120 sampai 150 juta itu 3 sampai 4 orang. Ya, 3 sampai 4 orang. Begini sahabat Toko Mandi Indonesia. Jadi prinsipnya begini, termasuk saya sendiri ya, termasuk saya sendiri saat ini. Sulit sekali mengontrol jumlah personil yang pas. Personil itu akan selalu kalau nggak kurang ya lebih begitu. Kalau nggak kurang ya lebih, akan selalu begitu. Waktu saya dulu masih di Indomaret juga seperti itu. Jadi susah sekali untuk kita mendapatkan jumlah personil yang pas gitu. Jadi akan selalu kalau nggak kurang ya lebih. Ya makanya ini ya kira-kiranya seperti ini. Ya 3 sampai 4 orang. Artinya dikasih 3 orang oke, 4 orang oke. Ya 150 sampai 250 juta 4 sampai 5 orang. 250 sampai 350 juta 5 sampai 7 orang gitu ya. Terus untuk luasan toko 36 sampai 60 meter persegi itu 3 sampai 4 orang ya, sampai dengan ini kelihatan ya. Jadi 120 sampai 140 meter persegi 5 sampai 7 orang. Ini untuk luasan toko normal yang sering kami buka ya. Kalau lebih dari ini ya tinggal dikira-kirakan aja ya, misalkan 180 meter persegi berapa ya, antara 7 sampai 8 orang gitu konsepnya. Terus ini untuk toko lama ya, toko yang sudah ngomset ya, sudah tahu omsetnya 3 sampai 4 juta 3 orang, 4 sampai 5 juta 3 orang. Ini 2 shift ya, 2 shift. Nanti ini terus 5 sampai 6 juta 4 sampai 5 orang, 7 sampai 8 juta 5 sampai 6 orang. Nah, sampai di titik ini terus kalau sudah plus 3 juta, 8 juta berarti 11 juta nambah 1 orang. Ya. Sampai 8 plus 3 11 berarti nambah 1 orang. Setiap nambah 3 juta nambah 1 orang. Gitu konsepnya. Ya, dan ini prinsipnya adalah toko rata-rata marginnya adalah 12 sampai 15%. Ya, jadi toko retail atau toko ecer. Kalau toko grosir pasti jelas beda. Pasti akan jelas beda begitu ya. Terus ini adalah 2 shift ya, normalnya shift pagi jam 07.00 sampai 16.00, shift 2 14.00 sampai 22.00. Konsepnya 2 shift ya, di margin 12 sampai 15%. Kalau toko grosir biasanya kan marginnya 5 sampai 7% misalnya, ya nggak pakai ini, nanti kita bahas lagi. Tapi normalnya kalau untuk toko retail seperti ini ya, sahabat Toko Mandi Indonesia. Begitu. Ada pertanyaan, Mas, kalau saya owner dihitung nggak? Begini, tinggal tingkat berapa persen Bapak dan Ibu sekalian ikut terjun ke dalam toko. Kalau Bapak ikut nge-shift, berarti masuk hitungan ini. Berarti atau 3 sampai 4 orang termasuk Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak ikut nge-shift, hanya sebagai pelatih, hanya sebagai pengawas anak-anak, maka Bapak Ibu tidak termasuk di hitungan ini. Begitu, mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat sahabat Toko Mandi Indonesia. Jadi kami Toko Mandi Indonesia dalam rangka ikut dan turut serta mengedukasi, kami menulis buku Minimarket 101. Jadi paduan lengkap memulai dan mengelola bisnis minimarket. Profesional bisnis konsultan pertama di Indonesia yang menulis sebuah buku dan dipublish ya. Silahkan yang mau pesan hubungi admin kami, ada 180 halaman, cuma Rp139.000 saja. Silahkan hubungi admin kami untuk pemesanan. Kami tidak post di Gramedia, kami juga tidak mencantumkan keranjang kuning karena menurut saya sebenarnya ini rahasia. Jadi memang supaya kami ngerti siapa saja yang belanja atau yang beli buku ini.
Begitu sahabat Toko Indonesia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.